Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Umar dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Budidaya Perairan, Universitas Mula Warman, di mana saya akan menjelaskan tentang fisiologi dan tingkah laku ikan. Fisiologi yaitu ilmu yang mempelajari mengenai fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ, jaringan, dan sel-sel organisme. Contohnya, persamaan antar sel. Tiap sel memerlukan nutrisi untuk mempertahankan hidupnya. Semua sel mempunyai nutrien yang sama jenisnya. Semua sel menggunakan oksigen sebagai salah satu zat utama untuk membentuk energi. Sel sebagai unit hidup tubuh. Unit dasar tubuh mulai dari virus sampai manusia adalah sel. Misal sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen dari insang ke jaringan. Sel hati berperan sebagai mesin pembaharu bagi bahan-bahan yang sudah rusak. Transport melalui membran sel. Beberapa zat yang diperlukan harus bergerak masuk ke dalam sel. Contohnya transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah perpindahan zat-zat mengikuti aliran perbedaan konsentrasi. Transport aktif adalah perpindahan zat-zat melalui aliran perbedaan konsentrasi dan memerlukan energi. Pasif berlangsung dari proses difusi dan osmosis. Adapun transport aktif berlangsung melalui proses transport aktif, eksositosis dan endositosis. Difusi, contohnya proses pembuatan air teh manis. Apa yang akan terjadi dengan gula tersebut? Awalnya gula tersebut akan mengendap di gelas, akan tetapi lama-kelamaan gula tersebut akan larut ke dalam air teh tersebut. Contoh kedua, tinta yang diteteskan ke dalam air bening dalam suatu wadah. Tinta tersebut akan larut dan membuat air bening warna menjadi seperti warna tinta. Peristiwa larutnya gula dan tinta merupakan contoh peristiwa difusi, di mana difusi merupakan perpindahan untuk membentuk suatu zat dari bagian yang berkonsentrasi tinggi menuju bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi dapat menjadi melalui membran ataupun tidak melalui membran. Dalam tingkatan sel, difusi dapat diartikan perpindahan molekul sel dari konsentrasi molekul tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Osmosis. Osmosis adalah pergerakan molekul air dari konsentrasi air yang tinggi menuju konsentrasi air yang rendah melalui membran selektif permeabel atau semi permeabel. Transport aktif terjadi apabila sel secara aktif memindahkan zat-zat melewati membran sel. Sel dengan menggunakan energi. Transport aktif dilakukan untuk memindahkan zat dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Misal, glukosa tidak dapat melewati membran sel karena ukurannya terlalu besar. Manfaat mempelajari fisiologi. 1. Dapat diketahui fungsi, mekanisme, dan faktor-faktor yang dapat merangsang maupun menghambat kerja suatu organ. 2. Pengetahuan mengenai sistem hormonal pada ikan membantu kita dalam mengembangkan budidaya yang teknik hiposipasi untuk mempercepat kematangan telur dan penyiapan. 3. Implementasi pelet kolesterol. 4. Teknik pemberian dan formulasi pakan berdasarkan nilai gizinya. Materi kedua, organ pencernaan. Kategori hewan berdasarkan apa yang dominan dimakan. Contoh, herbivore lebih banyak makan bahan
dari tumbuhan. Karnivora memakan bahan makanan berasal dari hewan. Detritívora memakan detritus. Omnivora memakan kombinasi antara tumbuhan dan hewan. Plankton feeder memakan zooplankton dan fitoplankton. Proses makan: digestion, absorption, transportation, metabolisme. Posisi mulut pada ikan bermacam-macam, antara lain terminal, subterminal, superior, inferior. Di mana terminal yaitu mulut terletak di ujung hidung, contoh ikan mas. Subterminal yaitu mulut terletak dengan dekat ujung hidung, contohnya ikan kuro. Superior yaitu mulut terletak di atas hidung, contohnya ikan julung-julung. Inferior yaitu mulut terletak di bawah hidung, contohnya ikan pari. Dan adapun tipe-tipe mulut ikan: A. Terminal, B. Subterminal, dan C. Superior. Bentuk mulut ikan dapat disimpulkan: mulut gergaji, mulut tabung. Pada ikan tertentu, bibir tidak berkembang, malahan hilang secara total karena digantikan oleh paru dan rahang, seperti pada ikan jenis Scaridae, Diodontidae, Tetrodontidae, dan lain-lain. Selanjutnya, beberapa jenis gigi berdasarkan posisi. Lain, maksila, premaksila, mandibula, wormer, parasphenoid, palatin, pterigoid, ligua atau lidah, paring atau kerongkongan. Selanjutnya, beberapa bentuk gigi. Caniform atau memotong. Malarit atau mengerus. Filiform dan carniform atau merobek. Contohnya herbivora, dapat ditemukan gigi walaupun ukuran dan jumlahnya tidak berarti. Menggunakan tapis insang untuk menyaring fitoplankton. Yang kedua, memiliki gigi sebagai alat perangkap atau penangkap dan mencabik makanan. Pada lambung, contohnya fungsi asam klorida yang disekresikan oleh kelenjar lambung. 1. Memecah jaringan pengikat dan serat-serat otot. 2. Mengubah osmolaritas gastrik sehingga hime yang bersifat hiposmotik atau hiperosmotik menjadi isosmotik. 3. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 4. Menurunkan pH hingga berada pada kisaran yang cocok untuk aktivitas pepsin. 5. Mencegah pertumbuhan bakteri. 6. Menstimulir produksi sekretin dan pankreasin pada usus hingga dapat memacu sekresi bikarbonat dan enzim oleh pankreas. Yang dimana lambung terdapat gizar, pilorus, usus, rektum, kloaka, anus. Perkembangan alat pencernaan antara lain alat pencernaan ikan berkembang menuju arah kesempurnaan. Sejak
sejalan dengan pola pertumbuhan, dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Berbeda antara jenis ikan yang satu dengan ikan yang lain, dengan kondisi lingkungan yang satu dengan kondisi lingkungan yang lainnya. Yang ketiga, enzim pencernaan. Pengertian pencernaan. Pencernaan, penyederhanaan makanan, mekanisme fisik dan kimiawi yang mempermudah diserap dan diedarkan melalui peredaran darah. Pencernaan dan penyerapan makanan menyangkut antara lain struktur alat pencernaan, yang dimana tempat berlangsungnya proses pencernaan dan penyerapan makanan. Mekanisme pencernaan dan penyerapan makanan, yaitu mekanisme fisik dan kimiawi serta interaksi antara komponen-komponen yang terkait dengan pencernaan dan penyerapan. Biokimia dari bahan terkait dengan proses pencernaan, zat makanan, enzim, mukus, asam klorida, cairan empedu, dan hormon. Proses pencernaan ada 3: alat pencernaan, bahan yang digunakan, dan mekanisme. Macam-macam pencernaan makanan, antara lain proses, lokasi pencernaan. Prosesnya antara lain mekanik dan fisik, yang dimana gerakan saluran pencernaan atau peristaltik dan pendular serta segmenter. Proses kimiawi melibatkan enzim hidrolisasi dan proses biologisnya. Dan lokasi pencernaan ekstraseluler terjadi di dalam rongga saluran pencernaan, dan intraseluler terjadi di dalam sitoplasma atau dalam sel. Mekanisme pencernaan ada 2, yaitu mekanisme pencernaan fisik, mekanisme pencernaan kimiawi, yang dimana mekanisme pencernaan fisik ada 2 gerakan, yaitu gerakan peristaltik dan gerakan segmentasi. Dan mekanisme pencernaan kimiawi ada 2 proses atau tempat, yaitu di lambung dan di usus. Enzim pencernaan, yang dimana enzim adalah katalisator biologis dalam reaksi kimiawi dalam kehidupan. Bahan dasar enzim adalah protein disintesis dalam sel, dikeluarkan melalui proses eksositosis. Pergerakan makanan pada saluran pencernaan antara lain pengambilan, pengencabikan, dan penelangan makanan. Pengambilan makanan, faktor-faktor yang merangsang ikan untuk makan dari dalam atau rasa lapar. Penurunan kadar metabolit darah karena A. digunakan dalam proses metabolisme sel, B. adanya rongga yang kosong pada lambung. Selanjutnya, laju metabolisme terkait dengan adanya musim, waktu, kualitas, dan kuantitas makanan. Dari luar, adanya rangsangan untuk makan yang diterima oleh organ penerima seperti tastegut atau kemoreseptor, organ olfaktori, penglihatan, sistem garis rusuk, serta elektroreseptor, dan lain sebagainya.
Interaksi kedua faktor tersebut akan menentukan aktivitas makan ikan. Itu dari luar. Berdasarkan cara makan, ikan dapat dikelompokkan dalam predator, graser, filter feeder, sucker, parasit. Pencernaan makanan. Prinsip pencernaan makanan, yang dimana pencernaan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan menjadi bahan yang sederhana dan melarut, yang dengan mudah dapat diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Pencernaan adalah pencernaan fisik atau mekanik dan kimiawi. Pencernaan fisik dan kimiawi itu perubahan makanan dari yang asalnya bersifat kompleks menjadi senyawa sederhana. Asalnya bersifat makro menjadi partikel makro. Dalam bentuk partikel mikro, makanan menjadi zat terlarut yang dapat diserap oleh dinding usus atau yang tidak terserap, selanjutnya dibawa ke anus. Enzim pencernaan, enzim yang dimana katalisator biologis dalam reaksi-reaksi kimia yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Enzim yang disekresi oleh sel digunakan untuk pencernaan di luar sel, yakni dalam rongga saluran pencernaan. Enzim berperan dalam mengubah laju reaksi. Kecepatan reaksi dapat dijadikan ukuran keaktifan enzim. Aktivitas enzim dinyatakan dengan unit enzim. Satu unit enzim adalah jumlah enzim yang mengkatalis proses transformasi 1 mikromol substrat dalam waktu 1 menit pada suhu 25 derajat dengan pH optimal. Penyerapan zat makanan. Prinsip penyerapan zat makanan, di mana makanan yang masuk ke saluran pencernaan, yang dimana saluran pencernaan dengan cara pencernaan fisik, kimia, biologi yang menjadi makanan dalam bentuk larut-larut senyawa sederhana yang diserap oleh sistem peredaran darah menuju ke seluruh tubuh. Dan tempat penyerapan zat makanan, yang dimana zat makanan yang telah dicerna menjadi senyawa sederhana menuju ke seluruh tubuh. Contoh, ikan, yang dimana proses penyerapannya menuju epitelium usus, yang dimana sel-sel yang berperan adalah heterosit atau sel yang permukaannya memiliki mikrofilm. Pada umumnya ikan teleostein, air tawar, menyerap lebih banyak gula dan asam amino pada usus depan dibandingkan dengan ikan laut. Membran sel sebagai tempat penyerapan zat makanan, di mana sel yang berperan dalam penyerapan nutrien adalah estrosit atau memiliki mikrofili pada permukaan usus. Di mana dinding sel tersusun oleh 2 lapis lemak lipid bilayer. Mekanisme penyerapan zat makanan
Ion dan air akan diserap terutama pada bagian usus. Bahan tersebut akan melewati membran sel. Ada dua macam tenaga pengangkut bahan untuk dapat melalui membran sel. Satu, energi kinetik dari ion dan molekul. Dua, tenaga penggerak atau membutuhkan enzim. Energi metabolik atau tenaga lain. Transport aktif merupakan mekanisme transport yang tidak memerlukan energi dan terjadi secara spontan. Akibatnya, perbedaan konsentrasi antara zat dengan pelarutnya bergerak dan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang lebih rendah atau hipotonis, di mana ada dua difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.